Selanjutnya adalah terkait regangan atau strain saat membahas gelombang seismik yang merambat dalam suatu medium yang sehingga menyebabkan osilasi partikel di dalam medium tersebut. Osilasi partikel ini hanya terjadi jika adanya suatu perpindahan partikel dari kondisi seimbang. Perpindahan ini biasanya disebut sebagai displacement di dalam beberapa literatur. Dengan adanya displacement atau perubahan posisi ini, kemudian kita bisa mengestimasi besarnya regangan atau strain tersebut, di mana strain atau regangan merupakan perubahan posisi atau displacement per satuan panjang akibat stres. Jadi sebenarnya strain ini adalah merupakan akibat adanya stres. Awalnya suatu batang dengan panjang L1, kemudian ketika dikenai suatu gaya tarik ke kiri dan ke kanan, panjangnya berubah menjadi L2 atau mengalami deformasi atau displacement. Dengan demikian maka perubahan posisinya adalah L2 min L1 sama dengan delta ini, dan strainnya itu adalah delta dibagi L1, yakni panjang mula-mula. Karena strain itu adalah deformasi atau perubahan posisi yang disebabkan oleh stres, maka jenis-jenis dari strain ini juga sangat tergantung pada stres. Sebagaimana pada bab sebelumnya yakni terkait stres, strain ini secara umum ada dua, yakni normal strain dan shear strain. Normal strain jika komponen X saja yang berubah, atau komponen Y yang berubah, atau komponen Z yang berubah. Dikatakan normal strain jika perubahannya itu adalah merupakan misalnya X, sumbu X saja, misalnya kalau sumbu X sama dengan Kx, jadi ada suatu semacam scaling. Dan begitu pula untuk yang Y atau yang Z, atau kalau misalnya yang 3 dimensi. Karena ini 2 dimensi, maka penggambarannya adalah sumbu X saja dan ini sumbu Y saja. Sedangkan kalau shear strain itu deformasi terjadi pada komponen X dan Y secara bersamaan, yang mana besarnya tidak sama sebagaimana berikut. Normal strain dapat terjadi jika misalkan di sini ada suatu balok dengan sisi dx1, dx2 dan dx3, kemudian dikenai suatu gaya, panjang dx1 berubah menjadi dx1 ditambah komponen ini, dx2 juga demikian berubah panjang dengan dx2 ditambah ini komponen ini, dan dx3 juga demikian. Maka perubahan posisinya adalah demikian, dari dx1, dx2, dx3 berubah menjadi komponen ini. Dengan demikian maka dengan mengadopsi konsep dari strain, maka dapat kita ketahui bahwa komponen strain 11, strain 22 dan strain 33 ini adalah merupakan normal strain, di mana normal strain 1 itu sama dengan ini, dan kemudian normal strain 22 juga sama dengan ini, dan strain 33 itu sama dengan ini. Dengan demikian, jika kita gunakan, karena strain itu merupakan suatu tensor, maka ketika yang normal strain yang tadi, gambar tadi, dapat kita bentuk menjadi suatu matrik dengan kondisi yang demikian, di mana ini adalah perubahan posisi tadi, ini adalah dx, dy, dz nya. Kalau dari gambar sebelumnya itu adalah dx1, dx2, dx3, ini adalah 11, 22 dan 33, indeksnya sama saja. Tuh. Dapat disusun sebagaimana berikut ini. Selanjutnya terkait shear strain, di mana awalnya suatu kotak ini yang garis hitam tanpa putus-putus ini, ketika dikenai suatu gaya dia menjadi yang garis putus-putus ini. Dari sini maka dapat kita ketahui bahwa terdapat dua komponen displacement, yakni displacement sumbu ini, displacement sumbu Y, dan ini adalah displacement untuk yang sumbu X nya, dimana seringkali anggap misalkan displacementnya ini membentuk sudut C1 dan ini membentuk C2 tuh. Kemudian masing-masing ini C1 maupun C2 ini
karena sudutnya itu biasanya kecil, maka sudutnya sama dengan atau mendekati tan C1 dan mendekati tan C2. Dan jika dijabarkan menjadi demikian ini, tan 1 tan C1, maka depannya ini dibagi dengan ini, dengan dx ini. Untuk tan C2, maka depan ini dibagi d ini, masing-masing bernilai negatif min. Dengan demikian ketika dimasukkan ke strain XY ini akan menjadi nilai yang demikian. Strain XY sama dengan setengah perubahan posisi relatif sumbu Y per dx ditambah perubahan posisi relatif sumbu Y per dy. Jika dianggap bahwa shear strain-nya berubah 2 dimensi, bagaimana kalau 3 dimensi? Sama persis seperti kasus 2 dimensi, namun tinggal ditambah aja bagian xz, maka sama dengan setengah ini komponen z, x, komponen e, komponen z, dan gitu, dan seterusnya. Karena strain itu adalah merupakan suatu tensor, maka dibentuk dalam bentuk matrik ukuran 3x3, di mana komponen ini adalah x, y, dan seterusnya ini. Kemudian karena x untuk yang komponen x, y, dan zz itu merupakan normal strain, dan ini adalah kasus shear strain, maka komponen yang normal strain nilainya 0 semua, tinggal yang shear strain. Sehingga tensor shear strain ini tinggal 6 bagian, yakni yx, zx, zy, xy, xz, yz. Namun demikian, karena komponen zx itu sama dengan komponen xy ini, dan komponen yz sama dengan zy, dan komponen xz sama dengan komponen zx, maka dalam matrik ini nanti bisa direduksi menjadi tinggal 3 bagian saja yang belum diketahui.